Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami guna untuk memenuhi tugas mata kuliah perbandingan sistem ekonomi dengan judul Tujuan Kebijaksanaan Ekonomi dan Analisa Tujuan Kebijaksanaan Ekonomi dengan dosen pengampu Dr. Dewi Fitrotus Sa'diyah MEI. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dila Asisya Putri dengan NIM 2019114290708 dengan teman saya Fitria Anaufi dengan NIM 2019114290706. Langsung saja pada pembahasan yang pertama. Latar belakang kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi adalah tindakan pemerintah suatu negara dalam menetapkan kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi dengan tujuan untuk memacu roda perekonomian masyarakat. Di negara kita, masyarakat adalah mitra pemerintah dalam menjalankan roda perekonomian agar tujuan yang dicita-citakan bangsa ini yaitu kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kehadiran lembaga pembiayaan membawa peran yang sangat penting dalam lembaga perekonomian masyarakat. Lembaga pembiayaan merupakan penyediaan dana atau barang modal kepada konsumen untuk melakukan pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara diangsur atau dibayar secara berkala oleh konsumen. Faktor-faktor pembiayaan tersebut yaitu yang pertama, karena sulitnya bagi sebagian besar masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan kredit bank yang selalu diikat dengan agunan. Yang kedua, sistem pembayaran formal melalui koperasi tidak berkembang seperti yang diharapkan. Yang ketiga, sumber dana formal seperti perum pegadaian memiliki banyak keterbatasan atau sistem yang kurang fleksibel. Dan yang keempat, yaitu sistem pembiayaan informal seperti praktek-praktek lintas darat sangat mencekik masyarakat. Tujuan kebijakan ekonomi. Yang pertama yaitu menstabilkan kebijakan ekonomi. Maksudnya, tujuan menstabilkan ekonomi berarti pula keinginan untuk menghindari fluktuasi yang tajam dalam kegiatan ekonomi dari satu waktu ke waktu lainnya. Pertumbuhan ekonomi sangat cepat dan dapat menimbulkan inflasi. Apabila inflasi ini tidak dapat dikendalikan, kemerosotan ekonomi yang serius dapat berlaku pada masa berikutnya. Yang kedua, yaitu penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi. Dalam bahasa Inggris, tujuan ini dinyatakan secara ungkapan berikut yaitu to achieve full employment without inflation, atau kalau dinyatakan dalam bahasa Indonesia, mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi. Apabila suatu masyarakat dapat selalu mencapai tujuan ini, dengan sendirinya tujuan-tujuan lainnya yaitu mencapai kestabilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang teguh akan tercapai. Yang ketiga yaitu menghindari masalah inflasi. Telah ditunjukkan bahwa inflasi menimbulkan beberapa akibat buruk ke kesejahteraan masyarakat dan kegiatan perekonomian. Pada kalanya, inflasi berlaku sebagai akibat ketidakstabilan politik dan ekonomi suatu negara. Dalam keadaan seperti ini, biasanya tingkat inflasi tinggi dan sukar dikendalikan. Yang keempat, yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Tujuan ini merupakan tujuan makroekonomi jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya, faktor-faktor produksi mengalami pertambahan dalam kualitas dan kuantitasnya. 5. Mengukuhkan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Neraca pembayaran yang tidak dikukuhkan akan mengurangi kemampuan suatu negara dalam menghadapi masalah pengaliran dana luar negeri yang melebihi dari keadaan yang biasanya berlaku. Sebagai akibatnya, cadangan mata uang asing akan merosot dan kurs mata uang asing akan meningkat. Hal ini akan menimbulkan beberapa efek buruk ke atas kegiatan ekonomi di dalam negeri seperti inflasi berlaku. Biaya produksi meningkat akan tetapi sebaliknya daya beli real masyarakat
masyarakat merosot. Kriteria kinerja ekonomi. Pertama, yaitu efektivitas. Efektivitas mengandung pengertian taraf tercapainya suatu tujuan tertentu, baik ditinjau dari segi hasil maupun usaha dari segi usaha yang diukur. 2. Kecukupan. Pengertian kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan dalam menjawab persoalan yang dalam masyarakat miskin. 3. Pemerataan. Pemerataan dalam kebijakan publik dapat juga diartikan suatu keadilan yang diberikan dan diperoleh dari suatu kebijakan publik. Keempat, yaitu responsivitas. Responsivitas dapat juga dikatakan respon dari suatu aktivitas. Menurut William N. Dunn bahwa indikator responsivitas itu dilihat dari seberapa jauh kebijakan tersebut menjawab kebutuhan masyarakat. Yang terakhir, ketepatan. Ketepatan merujuk pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu analisis tujuan kebijakan ekonomi. 1. Arah kebijakan ekonomi pembangunan. Pembangunan ekonomi dalam masa mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok yang merupakan fondasi utama perekonomian bangsa. Perekonomian harus dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi, ekonomi, dan persaingan sehat dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan serta kepentingan nasional. Perekonomian dikembangkan berorientasi pada daya saing global berbasis keunggulan komparatif. Sumber daya alam melimpah menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif dengan prinsip-prinsip dasar. Mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas nasional melalui penguasaan, penyebaran, penerapan, dan penciptaan atau inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang melaksanakan praktik baik dan pemerintahan yang baik, dan mengelola secara berkelanjutan sumber daya alam sesuai kompetensi dan keunggulan daerah. Yang kedua, peningkatan kualitas dan aksesibilitas terhadap pendidikan. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas sumber daya manusia Indonesia sehingga dapat bersaing dalam era global dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia secara luas dan tanpa diskriminasi. Penyediaan pelayanan pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi Indonesia di masa depan, termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pendalaman penguasaan teknologi dan pemberian perhatian yang lebih besar pada masyarakat miskin dan yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan kepulauan. Yang ketiga, akselerasi pendidikan dan pembangunan ekonomi. Menurut Al-Humami, pendidikan memberi kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi melalui dua cara. Yang pertama, pendidikan menciptakan pengetahuan baru yang membawa pengaruh terhadap proses produksi. Pendekatan ini lazim disebut Schumpeterian growth yang mengandaikan pertumbuhan ekonomi itu didorong akumulasi modal manusia. Modal manusia yang diperankan kaum profesional, para ahli, teknisi, dan pekerja merupakan penggerak utama kemajuan ekonomi. Yang kedua, pendidikan menjadi medium bagi proses difusi dan transmisi pengetahuan, teknologi, dan informasi yang dapat mengubah cara berpikir, cara bertindak, dan kultur bekerja. Unsur pengetahuan, teknologi, dan informasi merupakan kekuatan transformatif yang dapat memacu akselerasi pembangunan ekonomi. Yang keempat, kendala dan tantangan kebijakan ekonomi. Menurut M. Chatib dari Fakultas Ekonomi UI memperkirakan pertumbuhan ekonomi hanya akan mencapai rata-rata 6,3%, skenario tinggi, dan 5% untuk skenario rendah dalam periode 2004 sampai 2019. Pertumbuhan ekonomi yang rendah ini menurunkan kesempatan kerja di sektor formal dan mendorong pekerja masuk ke sektor informal. Ada kekhawatiran di sini, yakni bahwa tingkat upah di sektor informal jauh lebih rendah dibanding
dan tantangan dalam penyusunan kebijakan ekonomi berkaitan dengan 1. Alokasi anggaran untuk fungsi-fungsi yang krusial baik bagi publik maupun pembangunan nasional adalah kecil. 2. Ketidakjelasan prioritas di dalam RPJMN dan RKP. 3. Pengajuan proyek kepada pemerintah seringkali tidak mengacu pada prioritas pembangunan nasional. 4. Anggaran berdasarkan negosiasi dan kepentingan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dalam pengucapan dan penulisan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.